Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Itulah kitab yang kita bahas, yaitu kitab ini disusun oleh Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di masalah ke-7. Betul? Sifat ke-7, sifat jahiliyah yang ke-7, Bapak. Jadi di sini kata Syekh rahimahullah, al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mal wal jah. Beralasan, berargumen dengan orang-orang yang diberikan kekuatan dalam hal pemahaman dan perbuatan, dan juga dalam hal kekuasaan, harta, dan kedudukan. Artinya, masalah ke-7 ini, sifat orang jahiliyah yang ke-7, mereka itu meyakini kebenaran itu kalau diyakini oleh orang-orang kuat. Nah, itu maksudnya. Kalau Syekh Shalih Fauzan memberikan judul al-istidlalu bima alai ahlul quwwah bi annahu wal haq. Mereka berargumen dengan keadaan orang-orang kuat, ajaran orang kuat, bahwasanya itulah yang benar. Artinya suatu keyakinan dikatakan benar kalau diyakini oleh orang-orang kuat. Suatu amalan benar kalau diamalkan oleh orang-orang kuat. Maksud orang kuat di sini maksudnya kuat dari sisi perbuatan maupun pemahaman maupun kedudukan, harta, dan semacamnya. Kuat dari sisi duniawi, Bapak maksudnya. Jelas Bapak ya? Ya, contohnya lebih jelas kita lihat di sini pembahasan Syekh. Jadi orang-orang jahiliyah kalau misalkan suatu perbuatan, oh ini diamalkan oleh orang-orang punya kedudukan, kepala suku dan semacamnya, oh berarti ini benar. Kalau diamalkan oleh orang-orang tidak terpandang atau rendahan, oh berarti ini salah. Dan suatu keyakinan kalau diyakini oleh orang-orang berharta, kuat dari sisi harta, maka orang jahiliyah menganggap itu benar. Tapi kalau suatu keyakinan diyakini oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka menganggap itu salah. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Faraddallahu dzalika biqauli. Maka Allah pun membantah itu. Membantah argumennya orang-orang jahiliyah bahwasanya kebenaran itu diukur dengan tadi, diyakini orang kuat atau tidak. Allah membantah demikian dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Sungguh kami telah meneguhkan mereka dengan suatu kekuatan, dengan suatu kemakmuran apa yang tidak kami berikan kepada kalian. Artinya Bapak-bapak, ayat ini menyinggung tentang kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud. Jadi Allah katakan di sini, Syekh menyebutkan di sini, walaqad makkannahum fi ma immakkannakum fi wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatu min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Jadi kaum Ad ini Allah katakan tentang kaum Ad, sungguh kami telah memberikan keteguhan kepada mereka. Kepada mereka itu kepada kaum Ad. Kami telah memberikan keteguhan kepada mereka, keteguhan yang tidak diberikan kepada kalian. Kalian sini siapa?
Siapa kira-kira? Jadi Allah sudah memberikan kekuatan kepada kaum Ad, kekuatan yang tidak diberikan kepada kalian, yaitu kaum Quraisy, musyrikin Quraisy. Dan kami, kata Allah, telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati kepada mereka, kepada kaum Ad, tapi pendengaran, penglihatan, hati mereka tidak bermanfaat sama sekali ketika mereka menolak ayat-ayat Allah. Perhatikanlah Bapak-bapak, di sini Allah ingatkan kaum Quraisy. Jadi Allah katakan kami sudah memberikan kekuatan kepada kaum Ad, kekuatan yang tidak diberikan kepada kalian. Artinya jangan macam-macam, kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kaum Ad. Tapi walaupun begitu kaum Ad Allah binasakan. Jelas Bapak ya? Allah binasakan dengan apa kaum Ad? Wa ma'adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha 'alaiha sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin dingin yang terus menerjang sebanyak 7 hari 8 malam. Jadi mereka dibinasakan dengan angin, terus membinasakan mereka. Disebutkan dalam ayat lain, dicabut mereka seakan-akan dari akar pohon, dicabut sampai akarnya. Artinya nggak ada yang tersisa di antara mereka sedikit pun, semuanya dihempaskan. Ini kaum Ad. Padahal Bapak-bapak, kaum Ad itu orang-orang kuat. Allah sebutkan dalam surat ini dalam surat Al-Fajr, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan tersebut tidak pernah diciptakan yang semacamnya di negeri yang lain. Artinya kaum Ad itu memiliki bangunan-bangunan tinggi. Karena apa? Orangnya tinggi. Disebutkan oleh para ulama, tingginya, para mufassirin menyebutkan 20 hasta. Satu hasta segini Bapak. 20 hasta berarti berapa meter? 10 meter, bayangkan. Tinggi-tinggi. Jadi mereka besar, kita nggak ada apa-apanya. Kalau sama mereka, gini kita ngeliat mukanya, Jadi mereka itu besar, kuat. Tapi walaupun begitu, Allah binasakan mereka. Amat mudah bagi Allah membinasakan orang-orang yang membangkang. Nah, artinya Bapak-bapak, dalam ayat ini Allah ingin mengancam dan mengingatkan siapa? Musyrikin Quraisy. Artinya jangan macam-macam, kalian merasa kalian kuat, kalian ini orang yang perkasa, nggak ada apa-apanya dibandingkan kaum Ad. Kaum Ad itu kuat, kokoh dan perkasa. Tapi walaupun begitu, ketika mereka kafir, Allah langsung hempaskan mereka, binasakan mereka. Nah, di sini Bapak-bapak, Allah ingatkan bahwasanya kita jangan berpatokan dengan kekuatan suatu kaum. Kalau keyakinan ini diyakini oleh orang kuat berarti benar. Kalau diyakini oleh orang-orang lemah berarti salah. Kalau kita masih punya cara pandang seperti itu, berarti cara pandang kita cara pandang orang jahiliyah. Kebenaran itu tidak diukur dengan ini diyakini orang kuat atau tidak, nggak ada. Bahkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, siapa yang mengikuti orang yang mengaku nabi itu, yaitu Muhammad SAW, maka Abu Sufyan menjawab, orang-orang lemah. Lihat tuh, pengikut para nabi, pengikut nabi orang-orang lemah. Maka kata Heraklius apa? Hum atba'ur rusul. Demikianlah para pengikut Rasul. Para pengikut Rasul ternyata orang lemah, bukan orang-orang kuat Bapak. Makanya jangan kita memandang suatu keyakinan, suatu amalan benar atau tidak dilihat ini diyakini orang kuat atau tidak, diyakini oleh orang berharta atau tidak, diyakini oleh orang yang punya kedudukan atau tidak. Kalau misalkan diyakini oleh orang punya kedudukan, kepala suku dan semacamnya, pasti benar. Kalau diyakini orang nggak punya kedudukan apa-apa, pasti salah. Ini kebiasaan orang jahiliyah Bapak ya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Nah itu Bapak. Ini apa? Pertama, jadi kebiasaan orang jahiliyah, mereka
menolak kebenaran atau mengukur suatu sebagai kebenaran dilihat dari diyakini oleh orang-orang kuat atau tidak. Kalau diyakini orang kuat, mereka ambil. Nah, kuat di sini tadi disinggung kuat dalam masalah apa? Perbuatan, fisik, ya kan? Dan termasuk juga kekuatan dari sisi pemahaman. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang bisa dibilang misalkan cendekiawan, intelektual, orang yang berpendidikan, misalnya gitu apa ya, kalau zaman sekarang. Oh, keyakinan ini pasti benar. Kenapa? Karena ini diyakini oleh orang berpendidikan. Mungkin disebutkan gelarnya profesor, doktor, ini pasti benar. Tapi yang ini diyakini oleh orang nggak punya gelar, sekolah pun tidak, pasti salah. Nah, ini juga cara pandang jahiliyah, Bapak. Kebenaran tidak diukur dengan orang punya kedudukan, punya jabatan, punya gelar, nggak ada, Bapak ya. Yang namanya kebenaran itu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Apa yang dari Allah? Al-Quran dan As-Sunnah, itu saja. Kalau suatu pendapat sesuai dengan Al-Quran Sunnah, berarti itu benar. Tapi kalau suatu pendapat bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, maka itu salah, walaupun yang meyakininya orang-orang yang punya kedudukan, punya kekuatan dari sisi harta maupun jabatan. Nah, ini Bapak ya. Nah, Syekh di sini menyinggung tadi kan orang jahiliyah beralasan dengan kekuatan suatu kaum dari sisi perbuatan. Lantas bagaimana dengan sisi pemahaman? Karena bisa jadi ada orang, oh ini benar karena ini diyakini oleh orang-orang intelek, orang yang punya pernah memakan bangku sekolah, bukan bangku sekolah, bahkan pendidikannya tinggi. Nah gitu. Sebagian orang gitu kan, ini benar karena ini diyakini orang pendidikan tinggi. Ini salah karena diyakini oleh orang yang berpendidikan rendah. Nah, yang seperti ini juga cara pandang yang salah. Syekh menyebutkan di sini ayat wa kanu wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ini bantahan dari Allah juga. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dahulu mereka meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka pun mengingkarinya. Ini ayat ini maksudnya bantahan terhadap orang yang mengukur kebenaran kalau diyakini oleh orang-orang yang kuat dari sisi apa? Pemahaman. Kalau tadi kan dari sisi apa? Kekuatan fisik atau harta kan? Kalau sekarang sisi pemahaman. Maksudnya apa? Siapa yang dimaksud? Dulu mereka selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi orang-orang kafir. Mereka di sini adalah Bani Israel. Nah, ini yang kita bahas. Bani Israel. Jadi Bani Israel diakui mereka orang-orang yang punya pemahaman, Bapak. Mereka bukan orang-orang bodoh. Makanya mereka disebut ahli kitab, karena mereka punya kitab. Dan mereka Bani Israel ini atau Yahudi istilahnya, mereka ini dalam Al-Quran al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Sedangkan satunya Nasara ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kan kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali sehari supaya ditunjukkan apa? Jalan yang lurus kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa jalan orang-orang yang dimurkai? Banyak para ulama mufassirin dan Imam Ibnu Katsir, maksud orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Sedangkan orang-orang sesat maksudnya Nasara. Kenapa Yahudi dimurkai, Nasara sesat? Kata para ulama, mereka dimurkai karena mereka punya ilmu, punya pemahaman, tapi tidak mau mengamalkan. Ini Yahudi. Sedangkan Nasara pengennya beramal, ibadah, tapi tanpa ilmu. Makanya mereka sesat. Jelas Bapak ya? Kalau Yahudi punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan, makanya Allah murkai. Mereka disebut dimurkai.
Nah, jelas Bapak ya. Jadi Yahudi, orang-orang Yahudi, Bani Israel, ya, yang sekarang dari dulu sampai sekarang mereka punya ilmu, punya pemahaman. Bahkan dari sisi kecerdasan kita akui, mereka orang yang otaknya encer dalam masalah dunia, ya. Dan orang yang paling rakus dalam masalah dunia adalah mereka. Kita akui ya. Dan kita akui memang perekonomian mereka pegang betul, karena memang mereka masalah dunia encer. Tapi itu bukan ukuran kebenaran. Karena kalau kita mengukur kebenaran dengan ini diyakini oleh orang cerdas, berarti orang Yahudi benar. Iya tidak? Muslim Palestina salah. Iya tidak? Betul tidak? Iya, karena mereka cerdas memang. Ya, kita harus akui bahwa perekonomian dunia ini dipegang mereka. Amerika Serikat walaupun negara besar dicengkram oleh Yahudi, dipermainkan sebenarnya. Eropa, Inggris dan semuanya dipegang sama mereka. Jadi mereka orang-orang cerdas, orang punya pemahaman. Tapi apakah mereka benar? Tidak ya. Kita tidak menilai kebenaran berdasarkan ini diyakini oleh orang cerdas, enggak. Kebenaran itu dari Allah. Apa itu dari Allah? Al-Quran dan Sunnah. Ya, apapun pendapat yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka itu benar. Nah, ini Bapak, walaupun diyakini oleh orang-orang lemah ya. Jadi kita kembali lagi. Adapun beralasan dengan pemahaman bahwa ini diyakini oleh orang yang punya pemahaman kuat, intelektual, cerdas, maka mereka adalah Bani Israel. Maksudnya di sini adalah Bani Israel, kata Syekh. Al-Yahud, mereka adalah orang Yahudi. A'tahumullahu fahman wa ilman. Allah sudah memberikan kepada mereka pemahaman dan ilmu. Wa kanu ya'rifuna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi sayub'atsu fi akhiriz zaman. Dan mereka, ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan, dan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Bima indahum fit Taurat wal Injil, karena itu ada dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka tahu berdasarkan kitab Taurat bahwasanya akan ada nabi akhir zaman. Jadi orang Yahudi itu tahu bahwa nabi akhir zaman itu bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana mereka bisa nolak? Karena fanatisme bangsa. Fanatisme istilahnya apa? Kesukuan. Karena mereka menganggap bangsa Yahudi bangsa paling unggul, paling pertama lah. Selain bangsa Yahudi ini rendah. Makanya para nabi hanya ada pada bangsa Yahudi, Bani Israel. Gak mungkin ada pada bangsa Arab, apalagi selain Arab. Makanya mereka tolak Nabi Muhammad, walaupun mereka tahu itu nabi. Makanya di sini Bapak, Allah menyebutkan dulu, ini dalam surat Al-Baqarah 89, dulu mereka meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi orang-orang kafir. Dulu mereka minta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi orang-orang kafir. Dulu mereka minta tolong. Mereka ini siapa? Bani Israel, Yahudi. Mereka minta tolong kepada Allah untuk menghadapi orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini siapa? Musyrikin Arab. Ya, musyrikin Arab. Maksudnya apa? Jadi Bapak, mereka ini baca dari kitab Taurat bahwasanya akan muncul nabi akhir zaman, dan nabinya disebutkan di daerah yang gersang berbatu. Ketika itu orang Yahudi ada di sekitar Palestina, memang dari dulu ada sekitar situ. Mereka dengar ada kabar bahwasanya akan ada nabi akhir zaman diutus di daerah gersang berbatu. Maka mereka mengira dari hasil mungkin kabar atau penelitian, ini letaknya di sekitar Madinah, yang ketika itu namanya masih Yathrib. Jadi Bapak, dulu Madinah namanya Yathrib. Jadi orang-orang Yahudi dengar, ini akan ada nabi akhir zaman, kira-kira munculnya dari arah Yathrib, yaitu kota Madinah. Maka mereka pun, ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka udah tahu kabar itu. Maka mereka pun berbondong-bondong dari Syam, Palestina sekitarnya, menuju Madinah. Untuk apa kira-kira? Menyambut Nabi terakhir. Nah, mereka pun tinggal di Madinah, menetap di Madinah. Dan sekali lagi, mereka itu orang-orang yang berotak
encer. Walaupun mereka pendatang di situ, tapi mereka bisa menguasai perekonomian Madinah. Padahal pendatang di situ kan, tinggal di Madinah, di situ orang Arab Madinah kan, tapi mereka bisa menguasai perekonomian Madinah. Nah, di sini sudah mulai muncul gesekan, ya, karena mereka orang Yahudi itu, Bani Israel itu memang orang angkuh, arogan, karena mereka merasa sebagai bangsa terpilih, ras paling unggul. Ras Arab ini dianggap terbelakang. Jadi ketika mereka sudah memegang perekonomian Madinah, mereka udah bersikap arogan sama orang Arab asli gitu kan. Mereka sering ketika ada gesekan, mereka ngancam, sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Nabi ini akan berkumpul bersama kami, menghabisi kalian. Jelas apa? Jadi setiap kali ada gesekan, mereka ngancam orang-orang Arab Madinah, sebentar lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Nabi ini akan bergabung bersama kami, menghabisi kalian. Begitu terus, diulang-ulang terus. Ternyata di kemudian hari ada orang yang mengaku Nabi, muncul dari kota apa? Mekah. Orang yang mengaku Nabi ini dari Mekah lalu hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah Madinah, Yahudi ini lihat, nah, mereka kan udah nunggu-nunggu Nabi akhir zaman kan? Ternyata lah yang muncul dari bangsa Arab. Padahal mereka mengira Nabi akhir zaman muncul dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel, yang muncul dari bangsa Arab, bangsa yang mereka anggap tertinggal, terbelakang, dan 3T. Artinya dianggap remeh. Akhirnya orang Yahudi nolak. Dulu padahal mereka sengaja pindah ke Madinah demi menyambut Nabi terakhir. Namun ketika Nabi yang muncul bukan dari bangsa mereka, mereka langsung tolak. Mereka langsung dustakan. Jelas Bapak ya? Nah, makanya di sini Allah katakan, dulu mereka minta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Namun tatkala telah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui. Apa yang mereka ketahui maksudnya? Nabi ini udah datang kepada mereka, Nabi yang mereka ketahui, kafarubi. Ternyata mereka mengingkari Nabi tersebut. Mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat tuh orang Yahudi. Jadi mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman adalah bukan dari, maksudnya mereka tahu Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Cuma mereka nggak ngira yang muncul bukan dari bangsa Yahudi tapi dari bangsa Arab. Makanya mereka pun tolak. Karena apa Bapak? Fanatisme kesukuan. Maka Bapak, kita sebagai muslim nggak boleh menonjolkan fanatisme kesukuan. Siapapun muslim, mau dari suku apapun, bangsa manapun, asalnya di daerah manapun, mereka semua adalah saudara. Nggak boleh ada antara satu suku merasa dirinya lebih unggul daripada suku lain, lalu merendahkan suku lain. Nggak boleh. Yang jadi patokan kemuliaan adalah takwa, bukan dari suku ini, bukan dari daerah ini, bukan dari kampung ini. Dalam Islam nggak ada agama rasialisme. Orang dibedakan berdasarkan suku, nggak ada. Kalau di yang sebelah bisa jadilah ada ini misalkan tempat ibadah khusus untuk suku ini, untuk suku ini, ya mungkin. Kalau dalam Islam nggak apa-apa. Masjid bisa untuk semua suku, dari suku manapun. Nggak, jadi nggak bisa masjid ini hanya untuk suku ini, masjid nggak ada dalam Islam. Semua muslim itu bersaudara, walaupun dari berbagai suku yang berbeda, dari warna kulit yang berbeda, dari daerah manapun berada, semuanya saudara. Jangan kita tiru orang Yahudi Bapak ya, menonjolkan membanggakan sukunya sehingga akhirnya merendahkan suku lain, bahkan menolak kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Nah Bapak-bapak, jadi kesimpulannya, orang-orang Yahudi bukan orang-orang bodoh. Mereka orang yang punya pemahaman dan pengetahuan. Makanya mereka sengaja datang dari Palestina menuju Madinah demi menyambut Nabi baru. Namun sayangnya apa yang mereka duga salah. Mereka mengira Nabi terakhir dari Bani Israel, dari Yahudi, ternyata yang muncul dari bangsa Arab. Mereka pun tolak demikian. Tapi walaupun begitu, hati kecil mereka nggak bisa nolak. Karena itu mereka yakin Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Cuman karena fanatisme kesukaan aja, kita nggak terima. Al-Imam Ibnul Qayyim, Bapak-bapak, beliau pernah menyebutkan dalam sebuah kitab,
Hidayatul Hayyara fi ajwibatin 'alan nasara. Lah, kurang lebih judul kitabnya gitu. Petunjuk bagi orang-orang yang bingung, jawaban bagi kaum Nasara. Jadi al-Yahud wan Nasara. Di situ beliau menyebutkan bahwa Imam Ibnu Qayyim ini, beliau menyebutkan bahwa beliau pernah suatu hari berdebat dengan rabi Yahudi. Rabi itu artinya ustadznya Yahudi, ulamanya Yahudi, buyanya Yahudi, kiainya Yahudi lah. Jadi dalam debat tersebut Imam Ibnu Qayyim langsung mensekat rabi Yahudi ini. Kalian celakalah kalian. Kalian sudah tahu bahwasanya Muhammad ini nabi akhir zaman. Kalau memang dia dusta, tentu Allah akan binasakan dia seketika itu juga. Dan gak mungkin dia memiliki pengikut yang banyak dan bertahan sampai berapa lama. Ini kalau dia dusta. Tapi kenyataannya, apakah dia dusta? Maka apa jawaban rabi Yahudi? Tentu saja tidak. Dia bukan seorang pendusta. Dia seorang nabi. Ini yang ngomong siapa? Rabi Yahudi, ustadznya Yahudi. Tentu saja dia seorang nabi, tapi dia nabi untuk bangsa Arab. Lihat, ujung-ujungnya fanatisme kesukaan. Ya memang dia nabi, tapi bukan nabi untuk kami. Dia nabi untuk bangsa Arab. Lihat tuh, dia mengakui bahwasanya nabi kita nabi akhir zaman. Cuma mereka menolaknya karena fanatisme suku, fanatik dengan sukunya, bangsanya, dan rasnya. Jelas Bapak-Bapak? Maka dari sini, sekali lagi, ini orang Yahudi. Jadi mereka tahu tentang nabi kita, sifat-sifatnya sudah disebutkan. Makanya di antara bangsa Yahudi, Bani Israel, ada yang masuk Islam. Dan kebanyakannya kafir. Tapi ada di antara mereka masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Dia ulamanya Yahudi, rabinya Yahudi, ustadznya Yahudi. Dia masuk Islam karena dia baca dari Taurat sifat-sifat Nabi Muhammad, maka dia pun masuk Islam. Tapi masuk Islamnya tidak terang-terangan. Jadi Abdullah bin Salam ini ulama Yahudi, ketika masuk Islam, dia di Madinah, dia tidak memberitahukan kepada kaumnya. Dia cuma datang kepada Nabi, ucapkan syahadat, disembunyikan keislamannya. Lalu Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, wahai Nabi, cobalah tes orang-orang Yahudi tentang saya. Coba tes orang-orang Yahudi tentang saya. Coba tanyakan kepada Bani Israel tentang saya. Seperti apa saya itu? Akhirnya ketika itu orang Yahudi datang ke rumah Nabi SAW, dan Nabi di depan pintu. Abdullah bin Salam di belakang pintu. Jelas Bapak? Nah, disitulah Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi, wahai kaum Yahudi, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Siapa itu Abdullah bin Salam? Maka jawaban orang Yahudi apa? Dia itu orang yang mulia di antara kami, dan anaknya orang yang mulia di antara kami. Dia itu orang yang punya ilmu, berilmu, ulamanya kami, dan anaknya ulama kami. Artinya dia punya kedudukan di sisi bangsa Yahudi, ya. Lalu Nabi pun bertanya, ya sudah, kalau memang itu kedudukan Abdullah bin Salam, lantas apa pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Jelas Bapak? Jadi dia kan katanya orang yang punya kedudukan, anaknya orang yang mulia, dan anaknya orang yang mulia di antara kami, ulama, dan anaknya ulama di antara kami. Ya sudah, kalau memang dia demikian, apa pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Kira-kira seperti apa pendapat kalian? Apa jawaban orang Yahudi, Bani Israel? Nggak mungkin, mustahil dia masuk Islam. Nggak mungkin dia masuk Islam. Nggak mungkin dia masuk Islam, dan mustahil dia masuk Islam. Maka disitulah Abdullah bin Salam keluar dari balik rumah Nabi. Dia kan sembunyi di belakang pintu kan? Dia keluar lalu menyatakan, wahai kaum Yahudi, wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad SAW. Sesungguhnya dia itu Nabi akhir zaman yang sudah disebutkan dalam kitab disebutkan. Apa reaksi Yahudi? Tiba-tiba mereka berubah arah. Dia ini orang paling buruk di antara kami, dan anaknya dari orang yang paling buruk di antara kami. Tadinya muji-muji, setelah tahu dia masuk Islam langsung mencela dan memaki. Nah lihat tuh Bapak, itulah kaum Yahudi ya.
laknatullah alaihim ya, semoga Allah laknat mereka semua ya. Nah itu Bapak, kekafiran mereka. Jadi mereka tahu kebenaran, mereka punya pemahaman ilmu sehingga mereka mengetahui sifat Nabi. Cuma karena fanatisme kelompok kesukuan mereka pun menolak kebenaran. Ini dalil pertama. Lalu disebutkan oleh Syekh wa qauli sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam surat Al-Baqarah 146, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka di sini siapa Bapak? Yahudi, Bani Israel. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya begini Bapak, kita kan kalau punya anak, kita kan tahu watak anak kita kan. Dia hobinya apa, sukanya apa, terus misalkan marahnya seperti apa, kita tahu kan. Nah, Allah katakan orang-orang Yahudi, Bani Israel mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka tahu dari apa? Kitab suci mereka dan dari para ulama terdahulu mereka tahu sifatnya seperti ini. Jelas disebutkan dalam Taurat. Tapi sekali lagi, gara-gara fanatisme, kesukuan, ras, mereka akhirnya apa? Tolak semua itu. Abdullah bin Salam yang tadi ulama Yahudi yang masuk Islam itu apa? Ditanya oleh Umar bin Khattab. Allah menyatakan mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Apa kamu kenal Muhammad? Artinya dulu sebelum masuk Islam kamu mengenal Muhammad? Jawaban Abdullah bin Salam apa? Iya, bahkan saya lebih kenal daripada anak saya sendiri. Bayangkan Bapak. Jadi saya mengenal Muhammad, ciri-cirinya melebihi saya mengenal anak saya sendiri. Saya kenal Muhammad berdasarkan kitab Taurat, adapun anak saya nggak tahu ibunya ngapain. Artinya gini Bapak, saya mengenal Nabi Muhammad itu ciri fisiknya dia orang terhormat gini-gini nih. Adapun anak saya nggak tahu ibunya selingkuh atau nggak tahu saya. Jelas Bapak ya? Artinya ini menunjukkan orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi kita. Artinya mereka adalah orang-orang yang punya ilmu dan pemahaman. Namun walaupun begitu, bukanlah sikap yang benar kita berpatokan dengan demikian lalu menyatakan mereka benar. Ya tidak Bapak? Walaupun mereka punya kecerdasan, pemahaman, ya, tapi itu nggak ada gunanya. Kebenaran itu bukan dilihat dari orang yang cerdas atau tidak, tapi apa yang disampaikan. Yang disampaikan sesuai tidak dengan Al-Quran Sunnah. Kalau sesuai berarti itu benar. Kalau tidak sesuai berarti itu salah. Ya Bapak ya. Mudah-mudahan jelas. Ya ini sedikit tentang menyinggung orang-orang Yahudi Bapak ya. Jadi mereka punya kekuatan dari sisi ilmu, pemahaman dan semacamnya, tapi itu bukan dalil bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Dan jangan juga kita merasa minder menghadapi orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kelihatannya orang yang cerdas gini kita. Nah, selama kita bertakwa, wala Allah katakan dalam surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah dan jangan kalian merasa sedih. Kalianlah yang lebih unggul kalau kalian beriman. Ini patokannya Bapak. Kalau seorang mukmin, seorang muslim benar-benar beriman kepada Allah, maka dia yang lebih unggul dibandingkan orang Yahudi kafir itu. Dengan syarat beriman. Imannya tentu saja bukan iman yang pas-pasan, tapi iman yang sempurna. Imannya para sahabat Nabi. Makanya di zaman para sahabat Nabi, orang Yahudi takluk. Di zaman Rasulullah para sahabat takluk. Karena apa? Para sahabat orang yang punya iman laksana gunung Bapak-bapak. Jadi orang Yahudi pun segan. Tapi ketika umat Islamnya sudah banyak maksiat, sudah banyak melakukan syirik, sudah sibuk dengan dunia, yang seperti ini nggak bikin Yahudi takut walaupun jumlahnya banyak. Coba Bapak, umat Islam sama orang Yahudi lebih banyak mana jumlahnya? Islam loh. Kita bermiliaran rupiah, Yahudi itu cuma berapa juta aja.
mereka minoritas. Tapi kok bisa seakan-akan mereka mencengkram dunia, padahal kita mayoritas. Itu menunjukkan kita ini disebut dalam hadis Nabi, kita ini banyak, tapi seperti buih di lautan. Buih itu Bapak, kalau di lautan banyak, kira-kira ada manfaatnya? Atau bisa menahan ombak? Bisa? Nggak ada manfaat. Nah, maka yang kita inginkan bukan cuman kuantitas banyaknya umat, tapi kualitasnya. Apa manfaatnya kita jumlah banyak tapi kualitasnya nol? Maka kita harus memperbaiki keadaan umat. Umat yang sudah banyak seperti ini miliaran orang, maaf. Ini kita perbaiki ya. Akidahnya diluruskan, ibadahnya yang benar. Karena yang bikin takut orang-orang Yahudi bukan orang yang maaf muslim KTP, nggak akan takut. Yang bikin takut orang Yahudi orang-orang seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib. Ini yang bikin takut. Adapun orang-orang muslim KTP nggak bikin takut orang Yahudi. Walaupun mukanya sangar, ototnya nonjol, nggak akan takut. Apa ya? Maka solusi kalau kita ingin tidak diinjak-injak oleh kaum Yahudi, maka hendaknya kita kembali kepada Islam. Praktekkan Islam dengan sebenar-benarnya. Nah ini Bapak, kalau kita kembali kepada Islam dengan sebenar-benarnya, ini yang bikin takut orang-orang Yahudi. Nabi SAW bersabda dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum biz-zar' wa akhadtum agnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikumud dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian jual beli dengan cara inah ada salah satu jual beli yang mengandung unsur riba, lalu kalian mengambil ekor-ekor ternak, maksudnya kalian sibuk dengan peternakan, lalu kalian merasa senang dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, balasannya apa? Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan dan kerendahan.